Bima. Nek Wahyu Tulung Ratu satu diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040. Nek Satrio Piningit ya sing diarani mendekat-mendekat ini sifatnya memberikan. Jadi Anoman tanya sama saya menang kapan titik lancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Ya, saya menang itu bilang, nek orang Jawa bilang kalau di pewayangan, sok titik lanci dia mongso yang guys, endek titik lanci nih kan ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ono tondo Pandowo kaping 6. Pandowo kaping 6 itu maksudnya bagaimana Mas? Nah, Pandowo kaping 6 itu kesatuan dari Pandowo yang sifatnya 5. Nah 5 ini apa loh Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bopo Angloso. Karena aku itu artinya. Iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api, itu sifat Ibu Pertiwi. Nah yang Bopo Angloso sifatnya putih cahaya, diarani Nur Cahyo, atau nek basa Nasrani ini Roh Kudus. Kamane semua diarani Puntadewa getih putih, ya. Nah Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Tak pas teman. Nah dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bopo Angloso itu Puntadewa. Nah Pandowo kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat diarani Parikesit. Nah ngono. Banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah itu loh. Saya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Ya, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam arti yang umum apa khusus Mas? Nah nanti saya jelaskan. Oke siap, monggo. Nah di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, iya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamemayu Hayuning Bono. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, yang roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah itu dibagi 3 wahyu. 1 yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu.
yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global. Ya. Lah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani satria pinilih lebih dari satu. Itu satria pinilih. Nah, itu arti secara khusus loh ya. Kedua, wahyu katentreman. Wahyu katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaula, alit, ya kan? Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya jadi dalang, yang satunya sifatnya jadi benda apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Krishna, kan ngono Bathara Kresna. Yaitu wahyu katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, diarani satria pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah wahyu pulung ratu. Nah, wahyu pulung ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Menurut sifatnya banyu kelak manitis ya, genetika ini mengalir nih putune. Nah, sing nampa wahyu pulung ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nah, diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani satria piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya bener kan ngono. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan wahyu cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu satrio pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian ya diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari wahyu pinilih, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Nah, mulai diarani wahyu cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawono itu ya, ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi satria piningit itu orang-orang pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu Itu yang jumlahnya banyak itu satria pinilih. Berarti satria pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau satria pinilih cuma satu, Mas. Pining itu sifatnya pandito, namanya wahyu katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, loh. Nek wahyu pulung ratu satu. Ini diarani ratu adil. Itu terjadi tahun 2040. Nek satria piningit yang diarani mendekat ini, sifatnya memberikan, jadi ini menjembatani, ini memberikan ketenteraman di dunia dulu. Harus tentrem lagi, jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 baru. Itu yang namanya ratu adil. Ratu adil lagi, mungkin 2045 lah itu. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi, Mas. Apakah posisi kita sekarang ini, kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih
di zaman Bratayuda apakah sudah menginjak ke Parikesit? Sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini mas, setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. belum. Apa nunggu nanti 2004? Ini berwayang ini masih posisi pada dalam kandungan gampangannya kan. Oh gitu ya. Berarti kita masih di zaman Bratayuda mas ya? Ya itu Masih penuh dengan tantangan. di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada kan. Posisi itu mengandung Parikesit kan ngono ceritanya gitu kan. Nah Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayudanya sudah jaraknya sudah jauh. Bratayuda itu karena setelah Bratayuda kan masih ada pembenahan lagi mas. Ya sih membenahi siapa? Si Satrio Diningit gitu mas. Jadi wahyu saya beri wahyu katenteman memberikan pemeliharaan. Ya maksudnya ini dandan sing bertugas dandan. Ya sing dadi wahyu tulung ratu ini mau ratu adil mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi ratu adil. Bisa jadi seorang ayahnya ratu adil. Ayahnya ratu adil. Kan zaman kerajaan ini kan nurun ning anak terus. Zaman dulu kan turun temurun ya sistem kerajaan ini, misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono loh ya Pak. Ibu Ana Tunggadewi nurun yang Hayam Wuruk kan gitu yes, seperti itu. Masih lama mas ya ada umat itu wahyu kita sudah menemukan wahyu katentrem apa zaman katenterman wis apik mas, wis termasuk bagus. Nah besar-besarnya itu benar-benar yang diarani Gemah Ripah loh Jinawi itu yang namanya datangnya Ratu Adil yang masih tahun 2000 sekitar 2004 baru ke atas mas ya. Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun, udah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa Mas. Tadi Mas Dinis kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau intinya gini mas ya, bener. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada mas. belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Tapi bapaknya udah ada ya wis bapaknya wis perang malahan. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Bratayuda selesai Parikesit lahir. Nah, kan, di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan itu, dan belum ada usia berarti umur enak 20 tahun wis dianggap Ratu Adil karena kecerdasannya ya sangat udarane wahyu pulung ratu. Nek sing darane Satrio Piningit ya paralek worker ya mas. Terus gini mas, terkait dengan Ratu Adil mas, tidak menutup kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana mas ini sebenarnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa ya. Jawa. Tapi Jawa Barat. Wah, aku rasa tutup ini rahasia. Tapi yang jelas orang Yuginai turunnya sekolah kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu, turun temurun dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, wis turun terus garisnya.